Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pengalaman kami semua. Kami bertobat sebagaimana Daud bertobat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 17 Mei 2022 berjudul Pertobatan Daud. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku." Di sepanjang generasi-generasi yang berikutnya, orang-orang kafir telah menunjuk kepada tabiat Daud yang ternoda itu, dan telah berseru dalam kemenangan dan cemoohan, "Inilah orang yang diperkenan Allah." Tetapi sejarah tentang Daud tidak memberikan persetujuan kepada dosa. Pada waktu ia berjalan sesuai dengan nasihat Allah, ia disebut sebagai seorang yang diperkenan Allah. Pada waktu ia berbuat dosa, maka hal ini tidak berlaku lagi kepadanya sampai oleh pertobatan ia berpaling kepada Tuhan. Sekalipun Daud bertobat dari dosanya dan diampuni serta diterima oleh Tuhan, ia telah menuai hasil yang amat mengerikan dari benih yang telah ditaburkannya sendiri. Hukuman ke atas dirinya dan ke atas isi rumahnya menyaksikan tentang rasa muak Allah terhadap dosa. Allah bermaksud sejarah kejatuhan Daud itu akan berguna sebagai satu amaran bahwa sekalipun mereka yang telah diberkati dan dikasihi oleh Allah, hendaknya jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Dan dengan demikian, itu telah terbukti kepada mereka yang dengan rendah hati telah berusaha untuk mengambil pelajaran yang Allah mau berikan. Dari generasi kepada generasi, ribuan orang telah dituntun dengan cara demikian untuk menyadari akan bahaya yang sedang mereka hadapi dari kuasa si penggoda itu. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya itu. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya. Ia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja ia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 2, halaman 390 sampai 394. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata bahwa Alkitab tidak banyak bicara tentang memuji manusia. Sebab pujian itulah yang menuntun kepada kejatuhan Daud. Roh Nubuat menyatakan dalam From Eternity Past halaman 520 paragraf 2 yang berbunyi, Roh meninggikan diri mempersiapkan jalan bagi kejatuhan Daud. Sanjungan, kekuasaan, dan kemewahan bukan tanpa pengaruh padanya. Menurut kebiasaan yang berlaku di antara para penguasa timur, kejahatan yang tidak dapat ditoleransi pada rakyatnya tidak dihukum pada raja. Semua ini cenderung mengurangi perasaan Daud tentang keberdosaan yang melebihi dosa. Dia mulai percaya pada kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri. Inilah kondisi Daud, disanjung-sanjung. Lalu sebagaimana kebiasaan yang berlaku di zaman itu, raja tidak dapat dihukum kalaupun raja membuat pelanggaran yang sama dengan yang dibuat oleh rakyatnya. Contoh, kalau rakyat berzina, rakyat dapat dihukum. Tetapi kalau raja yang berzina, raja tidak dihukum. Raja bebas hukuman. Inilah yang membuat perasaan Daud tentang dosa semakin pudar. Dan juga, From Eternity Past halaman 520 paragraf 3 berkata, segera setelah setan dapat memisahkan jiwa dari Allah, ia akan membangkitkan keinginan-keinginan yang tidak kudus dari sifat duniawi manusia. Pekerjaan musuh pada awalnya bukanlah tiba-tiba dan mengejutkan. Itu dimulai dari hal-hal yang tampaknya kecil, kelalaian untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, watak untuk mengikuti praktik-praktik dunia. Inilah yang terjadi kepada Daud, dan akhirnya Daud jatuh dalam perzinahan. Daud mengingini istri perwiranya, dan untuk itu Daud membuat siasat agar Uria dibunuh oleh musuh, sehingga terkesan mati di medan pertempuran, dan dengan demikian Daud dapat mempersunting janda Batsheba, dan tidak ada yang curiga. Apakah siasatnya berhasil? Oh ya, Daud titip pesan kepada Yoab agar Uria ditempatkan di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian Yoab disuruh mundur supaya tidak ada pertolongan bagi Uria, dan akhirnya mati dibunuh oleh musuh. Dan benar, itulah yang terjadi. Uria akhirnya mati di medan perang. Setelah lewat masa berkabung, Daud kemudian menyuruh orang agar membawa Batsheba kepadanya. Perempuan itu jadi istrinya dan melahirkan anak laki-laki bagi Daud. Hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Karenanya Tuhan utus Nabi Natan untuk tegur. Alkitab berkata dalam 2 Samuel 12 ayat 1-5 berbunyi, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Hukuman mati yang Daud maksudkan sebenarnya untuk dirinya sendiri. Tuhan memberikan hikmat kepada Natan untuk menyampaikan perumpamaan itu agar Daud sadar bahwa si orang kaya itu adalah Daud itu sendiri. Tetapi Daud tidak mengerti dan malah marah karena orang kaya tersebut. Dan karena Daud tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri, Nabi Natan lalu berkata, engkaulah orang itu. Lalu dijelaskan Nabi Natan bahwa Tuhan tahu apa yang Daud lakukan kepada Uria dan Batsheba. Karena itu, 2 Samuel 12 ayat 10-12 berkata,
Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Inilah Daud, seorang yang berkenan kepada hati Allah, namun jatuh ke dalam dosa. Dan meskipun sadar akan keberdosaannya, hukuman Tuhan tetap berjalan. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 156 paragraf pertama. Sekalipun Daud bertobat dari dosanya dan diampuni serta diterima oleh Tuhan, ia telah menuai hasil yang amat mengerikan dari benih yang telah ditaburkannya sendiri. Hukuman ke atas dirinya dan ke atas isi rumahnya menyaksikan tentang rasa muak Allah terhadap dosa. Inilah karakter Tuhan. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7. Pengalaman Daud ini menjadi amaran dan nasihat bagi kita semua. Orang yang berkenan di hati Allah bukan berarti sudah aman. Melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa kekuatan dan keselamatan kita hanyalah pada Tuhan saja. Jangan sekali-kali terpisah dari Tuhan, sebab begitu kita terpisah dari Tuhan, maka kita sudah berada di tanah setan. Dan kalaupun sadar serta bertobat, namun rasa sakit dari penderitaan yang mendalam tetap menjadi bagian Daud. Itu sebabnya dia menuliskan ayat-ayat berikut ini. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dan dalam pertobatannya Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 12, 13, dan 16. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikianlah Raja Israel menceritakan dosanya, pertobatannya, dan harapannya akan pengampunan melalui belas kasihan Allah. Dia ingin agar orang lain dibimbing oleh sejarah menyedihkan kejatuhannya. Yakub sadar akan dosanya, Esra sadar akan dosanya, Nehemia sadar akan dosanya, lalu datang merendahkan diri di hadapan Allah untuk berdoa memohon keampunan. Tetapi Daud harus ditegur dulu baru sadar. Dan oleh karena sadar akan keberdosaannya, Daud tidak hanya memohon pengampunan, tetapi lebih dari itu, Daud meminta agar Tuhan menjadikan hatinya tahir, memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh. Roh siapa yang dimaksudkan Daud? Rohnya Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, "Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku." Sebab Daud tahu satu-satunya cara untuk tetap bersatu dengan Tuhan adalah dengan menerima rohnya dalam hatinya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 526 paragraf 4. Pertobatan Daud sungguh tulus. Tidak ada upaya untuk meredakan kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melarikan diri dari hukuman yang mengancam. Dia melihat kekotoran jiwanya. Dia membenci dosanya. Bukan hanya untuk pengampunan yang dia doakan, tetapi untuk kemurnian hati. Kita semua sama seperti Daud, harus ditegur dulu baru bertobat. Bahkan tidak jarang ditegur berulang-ulang. Tetapi meskipun demikian, kita juga sama seperti Daud, punya harapan untuk pengampunan dan penerimaan kembali oleh Allah. Dan sama seperti Daud, kita dapat meminta agar roh Tuhan tinggal dalam hati kita. Karena hanya oleh kuasa Tuhan saja kita dapat menang. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini melalui pengalaman pertobatan Daud. Oleh karena sanjungan dan pengaruh dunia, akhirnya menjadi kejatuhan bagi Daud. Dan oleh karena perasaannya akan dosa semakin pudar, dia harus ditegur dulu baru sadar. Kami pun demikian ya Tuhan. Karenanya biarlah melalui pengalaman Daud ini, kami masih ada kesempatan untuk bertobat sebagaimana Daud. Dan tidak hanya memohon pengampunan, tetapi juga akan kemurnian hati, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Mu ya Yesus, sehingga hidup kami diubahkan menjadi baru, siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.